Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 3 EGA, mata kuliah Pancasila. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video wawancara terkait kasus yang ada di Indonesia. Sebelum memasuki video, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Uci Palamzi. Saya Diana Kami. Saya Siti Jamila. Saya Tiara Ramadhani. Saya Citra Kirana Fadila. Dan di sini kami akan membawa sebuah video wawancara terkait kasus yang ada di Indonesia. Kasus yang pertama yaitu kasus korupsi, dan kasus yang kedua ada kasus terorisme, dan yang ketiga ada kasus narkoba. Baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Diana Kami dan rekan saya Tiara Ramadhani Adriano. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi D4 Teknik Energi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu kasus besar yang baru-baru ini terungkap oleh Badan Narkotika Nasional bersama Kantor Staf Kepresidenan, yaitu pengungkapan 14 kasus jaringan narkoba dengan total 1,2 ton barang bukti senilai 1 triliun rupiah. Lalu kasus ini pula menjadi pusat perhatian lantaran dapat mengancam ideologi Pancasila dan generasi muda Pancasila. Saat ini kami bersama dengan saudari Munawar Fadila dari jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya yang akan memberikan pandangannya terhadap kasus ini. Baik, terima kasih kakak atas waktunya. Izinkan kami bertanya. Menurut kakak, bagaimana pandangan Anda terhadap kasus pengungkapan narkoba sebesar 1,2 ton ini yang melibatkan jaringan internasional? Oke, menurut saya kasus ini memprihatinkan dan jelas menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Jumlah 1,2 ton narkoba itu bukan hanya angka, tapi menggambarkan betapa luasnya jaringan peredaran narkotika di Indonesia. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak generasi muda, melemahkan nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Lalu menurut kakak, apa kaitannya kasus ini dengan eksistensi ideologi Pancasila? Nah, kasus ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Yang pertama, melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena narkoba merusak manusia baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, mengganggu persatuan Indonesia, sebab peredaran narkoba dan dapat memicu kriminalitas dan perpecahan sosial. Yang ketiga, yaitu menodai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena akibat dari peredaran narkoba, banyak keluarga dan masyarakat kecil yang menjadi korban. Lalu, menurut kakak, apa solusi yang bisa dilakukan, terutama dari kalangan mahasiswa untuk membantu mencegah atau menguranginya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat? Oke, solusi yang paling utama menurut saya adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi. Mahasiswa juga harus menjadi agen perubahan melalui kegiatan sosialisasi, terus juga bisa bekerja sama melalui BNN dalam program kampus bersih narkoba. Selain itu, penting juga menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar kita memiliki benteng moral yang kuat dan tidak mudah tergoda oleh pengaruh negatif. Baik, terima kasih atas pendapat dari Kak Mona. Jadi, kita sebagai mahasiswa itu perlu untuk menjaga diri dan menjauhkan dari narkoba. Lalu sebagai mahasiswa, kita juga perlu menetapkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara kita. Saya Tiara Ramadhani dan rekan saya Diana Kami melaporkan dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Oki Palamzi dan rekan saya Citra Kirana Fadila. Pada kesempatan kali ini kami akan membawa kasus mengenai kasus korupsi di PT Pertamina, yang dimana kasus ini melibatkan 9 tersangka termasuk anaknya Reza Khalid. Kasus ini sangat merugikan sebuah negara, yang dimana kasus ini itu melibatkan sebuah perusahaan besar yaitu PT Pertamina dan anaknya Reza Khalid. Nah, saat ini kami sudah mengundang Bapak Dr. Yuli Asmara, Sarjana Hukum dan Magister Humaniora. Selamat siang Bapak. Pak, mengenai tanggapan Bapak terkait kasus korupsi ini, bagaimana
terhadap kasus korupsi ini, yang dimana kasus korupsi ini melibatkan sebuah perusahaan besar di PT Pertamina dan anaknya Reza Chalil, Pak. Ya, korupsi yang terjadi saat ini ya, dalam hal ini korupsi yang terjadi di Pertamina ya, yang dilakukan oleh 9 orang dia tersangkanya ya. Salah satunya ada anak dari pengusaha minyak atau Raja Minyak Indonesia ya, Reza Chalil. Jadi korupsi ini benar-benar korupsi yang sangat-sangat merugikan negara, karena kerugian yang diderita oleh negara itu tidak lagi jumlahnya sedikit tetapi sangat signifikan ya, sampai ratusan triliun. Nah, jadi sudah selayaknya kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman kepada orang yang nantinya dinyatakan bersalah dengan memberikan hukum yang seberat-beratnya. Pak, jika dikaitkan dengan ideologi Pancasila, nilai apa yang paling melanggar dalam kasus korupsi ini, Pak? Nilai Pancasila apa yang paling melanggar, Pak? Korupsi ini kan perbuatan keji ya, perbuatan kotor. Jadi kalau dikaitkan dengan kaitannya dengan Pancasila, nilai apa yang sudah dilanggar atau sila berapa yang sudah dilanggar? Perbuatan ini perbuatan yang tidak sesuai dengan sila apa? Sila pertama jelas ya, ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang seperti itu kan seakan-akan kan mengabaikan nilai-nilai ketuhanan. Uangnya kan tidak berkah. Kan? Nah, uang korupsi itu kan uang kotor. Uang yang tidak berkah, haram. Karena merugikan negara dan merugikan rakyat. Yang kedua, nilai apa? Nilai kemanusiaan. Korupsi itu pelakunya jelas-jelas manusia yang tidak beradab. Ya. Dengan korupsi mereka telah membuat sengsara rakyat kecil, karena seharusnya uang yang triliunan itu apabila dibagikan kepada rakyat Indonesia, 1 triliun saja dibagikan kepada rakyat Indonesia, maka akan terasa dampaknya bagi masyarakat Indonesia secara luas. Tetapi kan ini kan uang ratusan triliun hanya mengendap atau dikuasai oleh segelintir orang ya. Ini 9 orang yang baru tertangkap ini kan, mungkin nanti ada pengembangan. Kemudian yang jelas korupsi itu kan memecah belah persatuan ya, memecah belah persatuan, karena seharusnya uang yang korupsi itu bisa untuk membangun sarana prasarana atau infrastruktur ya, untuk menyatukan kesatuan bangsa, justru dinikmati oleh segelintir orang. Dengan demikian maka pembangunan tidak akan tercapai, pemerataan pembangunan itu. Yang berikutnya yang jelas, sila kelima, keadilan sosial dan keadilan. Seharusnya kekayaan alam Indonesia, ya, sumber kekayaan alam Indonesia ini bisa dinikmati oleh rakyat dengan sebesar-besarnya, ya, meskipun penguasaannya itu ada pada negara. Tetapi kan dengan adanya korupsi, ya, korupsi oleh segelintir manusia-manusia yang seperti itu, maka tidak tercipta keadilan. Jadi yang hanya menikmati kekayaan alam ini adalah segelintir orang yang tidak punya nilai-nilai Pancasila. Ya. Dengan kata lain, kalau misalnya ditanya sila berapa Pak? Ya hampir keseluruhan dari nilai Pancasila sudah dilanggar ya. Seperti itu. Lalu Pak, menurut Bapak langkah apa yang bisa kita lakukan oleh generasi muda dan mahasiswa agar nilai Pancasila dapat benar-benar menjadi pedoman dalam melawan korupsi? Pertama, tanamkan dulu dalam diri kalian ya, yakinkan bahwa kalian adalah orang baik. Jadi yang penting itu berbuatlah baik. Dengan berbuat baik berarti kalian sudah mengamalkan nilai Pancasila. Implementasi Pancasila itu kan semuanya intinya kan adalah ajaran-ajaran kebaikan. Kalau kita adalah orang yang beragama, agama kita tentunya mengajarkan kebaikan-kebaikan. Intisari dari kebaikan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini disarikan di dalam nilai-nilai dasar bernegara namanya Pancasila. Jadi kalau seandainya kalian itu
memahami betul makna kehidupan atau menerapkan nilai-nilai agama kalian di dalam kehidupan, berarti kalian telah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau seandainya nilai-nilai agama itu teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan kita akan menghindari ya praktek-praktek korupsi. Jadi sebelum kita mengatakan bahwa jangan korupsi, lebih baik kita katakan diri kita sendiri dulu untuk tidak melakukan korupsi. Baik Pak, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak dalam memberikan tanggapan yang merupakan tanggapan yang sangat penting bagi kami Pak, karena membuat kami terbuka terhadap untuk melawan kasus korupsi ini Pak. Dari penjelasan Bapak, Dr. Yuli Asmara, sarjana hukum dan magister humanora tadi, itu dari penjelasan beliau kita dapat memahami bahwa korupsi bukan hanya tindakan yang sangat keji, tetapi juga melanggar hukum dan sudah mencederai nilai-nilai dari Pancasila dan sangat merugikan masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Demikian wawancara dari kami kepada Bapak Dr. Yuli Asmara. Saya Oki Palamzi dan rekan saya Kirana Fadila. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Jamila dan teman saya Diana Kami. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Dr. Suroso, Magister Hukum. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sangat mengguncang bangsa Indonesia, yaitu Bom Bali 12 Oktober 2002. Peristiwa ini terjadi di kawasan Legian, kota Bali, dan menyebabkan 3 ledakan besar di Padi Cafe, Padi Club, dan kawasan Renang. Jadi di sini kami ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak terhadap tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002 yang menewaskan ratusan korban jiwa dan melukai ratusan lainnya? Oke, terima kasih. Jadi bicara soal Bom Bali, perlu kita ketahui pertama bahwa peristiwa itu kita sangat mengutuk, baik dari segi agama maupun dari segi ajaran apapun, terutama ajaran Pancasila. Kenapa? Karena ada 3 peristiwa yang terkategori itu adalah tindakan kejahatan luar biasa. Satu yaitu korupsi, yang kedua yaitu terorisme, dan yang ketiga adalah narkoba, yang termasuk dalam kategori extraordinary crimes, ya. Jadi kejahatan yang luar biasa. Dan karena kejahatan luar biasa, maka penanganannya itu luar biasa. Akibat dari efek semua itu, Indonesia menjadi negara yang takut untuk dikunjungi oleh turis mancanegara maupun turis lokal karena dirasa tidak aman. Oleh karena itu, dari segi Pancasila maupun dari segi pandangan agama itu tidak benar. Dan pelakunya harus dihukum berat, dihukum mati. Dan sudah terbukti bahwa para pelakunya termasuk Muklas, kemudian Ambrosi dan lain sebagainya itu, kawan-kawannya itu sudah dijatuhi hukuman. Dan alhamdulillah semenjak peristiwa itu sampai dengan sekarang ada yang tobat, ya, kemudian kembali ke jalan yang benar, bahwa mereka sadar bahwa tindakan terorisme itu adalah sungguh tidak baik, sangat diadab, mengecamnya selaku orang beragama, dan juga selaku orang negara. Dan semua negara dan semua agama itu mengutuk tindakan terorisme. Dari Pancasila dan nilai-nilai agama, sila atau nilai apa yang paling dilanggar dalam peristiwa ini? Tentu kalau kita kaitkan peristiwa Bom Bali 1 itu, pertama yaitu dari segi Pancasila, dari nilai pertama sampai dengan nilai yang kelima itu sungguh sangat tidak berkesesuaian. Kenapa? Karena pertama, nilai pertama itu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu kan Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang senantiasa selalu memberikan kasih dan sayang kepada umat manusia. Jadi kalau kita melakukan pembunuhan, apalagi meledakkan bom, sementara bom yang itu tidak menyasar kepada yang sebenarnya,
malah menyasar orang yang berdosa, maka 2 kali lipat hukumannya. Ya. Maka dalam Al-Quran itu kalau kita hubungkan antara Pancasila, karena kita negara Tuhan Yang Maha Esa, dan kalau kita hubungkan dengan ajaran agama orang Islam, ya, sungguh tidak benar bahwa satu nyawa itu hidup jauh lebih baik. Apabila membunuh seseorang, maka sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Apabila kita menyelamatkan seseorang, maka sama dengan kita menyelamatkan manusia di muka bumi. Itu sudah pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang berbeda. Kita manusiawi, tidak beradab. Orang melakukan ledakan bom, jangankan ledakan bom, membunuh saja itu dilarang. Melakukan pembunuhan sama manusia, apalagi tidak berdasarkan pada aturan. Yang ketiga, merusak persatuan. Kan terpecah-pecah akhirnya kita, kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia ini tidak terajut oleh nilai-nilai yang ada. Harusnya kita itu bersatu padu untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik guna menuju kehidupan yang sejahtera bagi semua manusia. Tapi kalau terjadi ledakan bom semacam ini, maka pecahlah rasa persatuan kita itu. Yang keempat, keadaan kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Oleh karena itu, kalau ada suatu masalah, ya musyawarah saja kita itu. Dari kelas, teman, jangan mengambil langkah-langkah sendiri kemudian melakukan tindakan secara radikal seperti yang dilakukan oleh terorisme. Karena tidak puas dengan keadaan yang ada, kemudian melampiaskannya kepada orang yang tidak bersalah. Tidak usah Amerika, itu kan banyak Amerika sana ngebom ya Indonesia, itu kan. Nah, ini tidak ada masalah. Yang kelima, itu keadilan sosial bagi Indonesia. Nah, untuk menunjukkan keadilan itu, maka negara juga harus hadir. Maka negara kalau menegakkan hukum, jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kalau mereka bersalah, kan mereka itu kan yang melakukan tindakan dulu karena melihat ketidakadilan barangkali di antaranya, karena ambivalen pemerintah mendapatkan keadilan. Nah, ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan juga agama apapun, agama Islam. Baik Bapak, yang terakhir, langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda dan mahasiswa agar nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama benar-benar menjadi pedoman dalam mencegah kekerasan dan radikalisme? Nah, sebagai generasi Gen Z gitu, maka kita harus kembali menjadikan Pancasila itu sebagai the way of life, sebagai sumber daripada sumber hukum dan jadi pandangan hidup daripada kita semua. Bahwasanya apabila kita melakukan perbuatan yang baik, maka Tuhan Yang Maha Esa itu akan mengikuti kita dan akan menyertai kita dan akan senantiasa memperhatikan kita. Nah, apabila kita melakukan tindakan yang buruk pun, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu selalu menugaskan. Kalau kita orang Islam pasti malaikat-malaikatnya. Dan ketahuilah bahwa setiap tindakan buruk, agama apapun, negara manapun pasti membenci perbuatan buruk itu. Apapun tindakan kebaikan, agama apapun, negara manapun, budaya apapun pasti senang dengan sebuah nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh setiap manusia. Nah, kita sebagai generasi Gen Z ya harus memaknai nilai Pancasila itu dan menerapkan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar kata kita semua NATO, apa NATO itu not talking only, ngomong baik tapi tanpa ada tindakan yang nyata. Kalau kita berkenan yang Maha Esa, ayo kita ibadah. Kalau kita berkemanusiaan, ayo kita berbaik dengan manusia. Kalau kita cinta dengan persatuan, ayo jangan berpecah belah. Kalau kita punya kerakyatan, ayo para wakil rakyat, suara kami ini dengarkan, supaya kami tidak ada demo-demo, supaya kami ini diperhatikan, bukan si kami kalau pajak diturunkan. Nah, seperti itu didengarkan. Dan yang kelima, wujudkan keadilan sosial. Rakyat butuh keadilan dan kepastian hukum, maka wujudkan keadilan dan kepastian hukum. Kali itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan untuk menanggapi pertanyaan dari kami. Dari pembahasan ini kita belajar bahwa tragedi bom Bali bukan hanya tragedi kemanusiaan tetapi juga peringatan agar kita tidak pernah meninggalkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama.
Mari kita jadikan Pancasila dan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi moral untuk menjaga perdamaian, toleransi, dan perdamaian bangsa. Nah, saya melapor dari Politeknik Negeri Sriwijaya, kami melaporkan. Salam Pancasila.